Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan lagi studi kita kristalisasi. Masih surat 1 Timotius dan kali ini kita ambil tema mengenai ajaran sehat ya. Karena berkali-kali di sini Paulus menyinggung ya agar Timotius memberitakan atau mengajarkan ajaran sehat atau mengikuti ajaran sehat, sound doktrin ya. Jadi kita sudah tahu bahwa surat Timotius itu intinya atau katakanlah pesan yang utamanya adalah mengenai bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim. Dan untuk memahami ini, seorang pelayan Tuhan, khususnya di sini Timotius yang merupakan anak rohani dari Paulus, itu dinasihatkan untuk mengajarkan oikonomia Elohim yang ada dalam iman. Ya. Pasal 1 ayat 4 ini jelas dikatakan bahwa Timotius didesak ya untuk tinggal di Efesus, menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ya. Nanti kita akan singgung di sini ajaran lain yang terkait dengan hukum Taurat ya. Ajaran-ajaran yang merupakan suatu ajaran luaran yang ujung-ujungnya cari untung. Nah, ini ajaran ekonomi ya kita sudah bahas dalam beberapa bahkan saya sudah bikin video khusus ya. Ada 7 video itu kalau tidak salah mengenai oikonomia Elohim yang ada di dalam iman. Hari ini kita akan masuk kepada ajaran ini, tapi kita akan melihat ada 3 poin yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai iman. Karena oikonomia Elohim itu adanya dalam iman. Artinya kita tahu ekonomi itu kan penata layanan Elohim. Bagaimana Elohim menata ya, mengelola daripada keluarganya untuk suatu tujuan yaitu iman. Karena ini pengelolanya dalam iman. Jadi bahwa ujung-ujungnya daripada pengelolaan Elohim itu adalah agar semua anggota keluarga Elohim percaya kepada Elohim, percaya kepada kepada Tuhan lah ya, kepada Dia yang merencanakan ini semua. Jadi nomor 1 kita akan bahas mengenai iman. Yang kedua kita akan bahas mengenai kasih ya. Karena dikatakan di sini ayat 5 tujuan nasihat itu ialah kasih ya. Jadi kita akan bahas mengenai agape. Ya, kemudian nanti yang terakhir kita akan bahas mengenai ajaran asing itu, ajaran yang lain itu yang terkait. Yang di sini disinggung itu ajaran yang mengenai hukum Taurat. Saya rasa kita harus baca dulu ini pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Memang ini panjang dari. Karena ini yang akan kita bahas 3 poin dari sini mengenai iman, mengenai kasih dan mengenai ajaran lain yang disinggung di sini ya. Jadi kita baca aja dulu ayat-ayat ini. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Ini saya pakai LAI ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Dan bukan, ini terjemahan bahasa Indonesia ini LAI, tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Sebenarnya terjemahannya oikonomia Elohim yang ada dalam iman, atau manajemen Elohim, atau administrasi Elohim, atau stewardship Elohim ya, atau ekonomi daripada Elohim itu yang ada di dalam iman. Ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia.
Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ini istilahnya lawfully ya. Hukum Taurat itu baik kalau digunakan sebagaimana maksudnya hukum itu diberikan. Jadi harus jangan salah ya, jangan menerapkan hukum Taurat nanti kepada orang yang benar. Karena nanti kita akan bahas ini ya. Di sini dikatakan ayat 9, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburik, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi mari kita masuk dulu satu poin dulu mengenai iman ya. Ini karena ajaran sehat yang dimaksud Paulus itu yaitu oikonomia Elohim, bagaimana Elohim itu menata keluarganya, itu semuanya ada dalam iman. Artinya kita tahu kan oikonomia itu ada message-nya, yaitu ya ini yang akan kita bahas ini pesan-pesannya ini mengenai iman, mengenai kasih ya. Terus ada juga oikonomia itu mengenai apa, sesuatu yang dipercayakan seolah-olah jabatan ya, kalau kayak dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu dipercayakan oikonomia Elohim itu, tanya dia nggak jujur. Paulus juga tadi mengatakan dia juga dipercayakan ya tugas penyelenggaraan, terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian ini oikonomia juga ada yang dimaksud periode, kita sudah bahas itu singgung sedikit, ada 7 periode. Nah periode yang ini periode Adam, periode Nuh, periode Abraham, periode Musa. Satu lagi yang saat ini yaitu periode para pemenang ya, Kristus para pemenang, kemudian periode kingdom dan akhirnya periode langit dan bumi yang baru. Nah jadi sekarang kita akan bahas, coba dulu kita masuk mengenai iman ya. Ini iman ini definisinya kita sudah bahas itu pernah ya dalam suatu video. Banyak orang mengambil ayat di Ibrani pasal 11 ya, itu dikatakan di sana iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bentar dulu ya, coba kita lihat dulu ya Ibrani pasal 11, kita minta bantuan dulu sebentar ke sini ya. Karena ada yang harus kita bahas juga, kita ingat juga ini mengenai ini. Dikatakan di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar yang pertama dari sesuatu yang kita harapkan ya. Kalau kamu ditanya mau mengharapkan sesuatu, dasarnya apa ya? Iman. Kemudian iman juga adalah bukti dari apa? Dari yang tidak kita lihat. Kalau kamu percaya sesuatu walaupun dia belum kelihatan, apa buktinya? Buktinya ya aku ada iman. Jadi iman merupakan bukti. Nah ini bukan definisi, tapi dimensinya iman ya. Kalau dimensi itu ada satu dimensi itu biasa kalau ilmuwan itu bilang garis, kalau dimensi kedua tuh bidang, dimensi ketiga itu ruang. Nah ini kayak dimensi, kayak 2 dimensi kira-kira begitulah. Dimensi yang pertama itu ini iman adalah dasar ya. Kemudian dimensinya berikut ini dikatakan iman adalah bukti. Jadi kalau misalnya ini dianalogikan dengan dimensi iman itu ada 2 dimensi. Pertama dia dasar, sumbu dasar, kedua sumbu bukti. Tapi ini dimensi ya, tapi definisi itu apa? Definisi itu saya misalnya mau mendefinisikan pulau ya. Pulau itu apa sih? Pulau itu dataran yang sepenuhnya dikelilingi oleh air laut lebih tepatnya begitu. Itu pulau, definisi pulau. Pulau adalah daratan yang dikelilingi seluruhnya
oleh air laut. Nah, dimensi pulau itu tentu dimensi ruang kan, pulau itu kan dia berbentuk begitu ya, nggak datar, nggak 2 dimensi, dia 3 dimensi itu. Jadi dimensinya pulau itu dimensi ruang, tapi definisinya pulau adalah daratan yang dikelilingi oleh air. Nah, jadi iman itu sebenarnya apa? Kalau kita melihat dari surat Roma itu definisinya, iman adalah atau Injil ya, karena iman ini kan timbulnya dari firman. Nah, ini yang kita kalau dalam memahami definisi ini kita lihat dulu iman itu datangnya dari mana? Dari firman, dari pendengaran akan firman. Ya, coba dulu kita lihat di Roma pasal 1 ya, bukan. Inilah definisinya iman itu ya. Kita perlu paham sekali iman itu sebenarnya apa. Dikatakan di sini Injil ya, karena dari Injil itulah timbul iman ya. Nah, Injil itu adalah the power of God ya, atau saya menyebutnya energi Elohim. Injil itu adalah, dia bukan sekedar teori suatu atau kabar baik seperti berita-berita yang baik-baik, itu bukan itu aja. Karena Injil itu adalah the power of God atau energi Elohim yang menyelamatkan. Jadi begitu orang mendengar Injil, dia sebenarnya menerima the power of God masuk dalam batinnya. Itulah yang orang bilang iman. Jadi iman adalah energi Elohim. Iman adalah the power of God yang menyelamatkan, yang memampukan orang untuk bisa percaya, bisa taat. Itu dia iman. Iman adalah energi Elohim. Karena energi itu kan, kalau definisi ilmu pengetahuan kan, energi adalah sesuatu energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Usaha apa? Ya usaha percaya, usaha untuk taat. Itu energi Elohim itu memampukan kita. Jadi begitu kita mendengar ya oleh anugerah Tuhan ya, ini kadang orang tidak bisa. Kita ini sudah mati dalam dosa, kita nggak bisa mendengar lagi, sama seperti orang yang udah jadi jenazah itu ya nggak bisa lagi dengar ya. Hanya dengan anugerah Tuhan, dengan pilihan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, orang itu bisa dengar firman. Ketika dia mendengar firman, dia itu menerima energi Elohim atau the power of God yang membuat dia, memampukan dia melakukan usaha untuk percaya, usaha untuk taat juga ya. Jadi ini ya, definisi iman adalah energi Elohim yang memampukan kita untuk bisa percaya dan juga bisa taat ya. Mari kita melihat lagi, dikatakan ayat berikut di sini. Ayat 17. Ini dikatakan sebab di dalam Injil itu the righteousness of God, kebenaran Elohim yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Di sini ada progresif ya, iman itu progresif, dia tidak statis ya. Iman itu sesuatu yang dari iman kepada iman, sesuatu ada pertumbuhan, itu tandanya ada iman. Kalau iman itu dia nggak bertumbuh, itu namanya bukan iman, bukan energi Elohim, karena energi Elohim yang masuk dalam batin kita itu bertumbuh. Nah, bagaimana dia bertumbuhnya? Nah, ini surat Yakobus menjelaskan. Dikatakan di sana iman dari surat Yakobus ya, iman tanpa perbuatan itu iman yang mati. Tapi iman haruslah menghasilkan perbuatan. Nah, pada gilirannya perbuatan iman itu akan menyempurnakan iman yang ada. Jadi iman menghasilkan perbuatan. Perbuatan iman ini pada gilirannya menyempurnakan iman yang ada sehingga imannya bertumbuh. Nanti iman yang bertumbuh ini menghasilkan lagi perbuatan. Terus perbuatan ini pada gilirannya menyempurnakan iman yang udah bertumbuh tadi. Makin bertumbuh lagi, terus dia berputar. Jadi from faith to faith. Begitu ya. Jadi iman itu mesti begitu. Kalau iman tidak menghasilkan perbuatan, itu tandanya iman yang mati. Ya. Nah, jadi oikonomia Elohim itu, ajaran mengenai oikonomia Elohim yang ada dalam iman, itu sesuatu yang bergerak, sesuatu yang progresif, sesuatu yang bertumbuh. Kita semakin mengerti pengelolaan Elohim, kita semakin mengerti rencananya,
Karena dalam pengelolaan itu kan kita tahu planning, organizing, leading, controlling. Kita makin mengerti penghakiman Tuhan. Kita makin mengerti kehendak Bapa, kira-kira begitu ya. Jadi karena imannya progresif ya, terus bertumbuh. Ini mengenai iman ya. Coba dulu kita mengenai kasih ya. Apa itu kasih ya? Karena di sini dikatakan ini sebenarnya pengajaran oikonomia Elohim ini bersifat batiniah, ya. Dia ada bersifat lahiriah. Nanti saya akan bandingkan dengan yang ketiga, kita akan pelajari ajaran hukum Taurat itu yang bersifat peraturan-peraturan. Ini enggak. Ajaran oikonomia Elohim itu atau ajaran sehat itu bersifat batiniah, yaitu iman di dalam itu kan, iman tuh, ya. Kemudian yang kedua ini adalah kasih. Dari mana kasih? Apa ini kasih ya? Ya kembali sebenarnya kasih itu ekspresi dan atau apa ya saya bilang ya? Ekspresi dari hayat. Hayat itu memiliki kayak Elohim adalah kasih ya. I am the life ya. Elohim itu hayat ya. Dan hayat ini sebenarnya adalah kasih. Emang sulit juga ya ngejelasinnya ini ya. Karena begini, kasih, sukacita, damai sejahtera itu bukan sesuatu yang paket per paket gitu ya. Misalnya ada orang, saya kurang kasih nih, dikasih kasih. Saya kurang sabar nih, dikasih sabar. Saya kurang setia nih, kasih setia. Nah gitu. Tapi dikatakan buah roh, itu buah itu tunggal. Itu di Galatia itu bentuknya tunggal, buah roh. Tapi ada banyak jajarannya di sini. Waro, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, murahan, baikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Ini sebenarnya tunggal, bukan satu-satu paket itu. Tapi dia berasal dari satu yang adalah roh pemberi hidup, life giving spirit itu. Jadi kalau dibilang kasih itu apa? Ya itu sebenarnya ekspresi dari hayat ini. Kalau saudara dan saya menerima hayat, ya otomatis menerima kasih Elohim. Cuma kasihnya kembali ini bertumbuh lagi. Karena hayat itu juga, sudah tahu hayat apapun di dunia ini, hayat hewan, hayat tumbuh-tumbuhan, semuanya bertumbuh. Ya, hayat manusia yang istilahnya Yunani itu suke, jiwani itu juga bertumbuh. Nah jadi kembali kasih itu adalah hayat. Christ is our life. Kristus yang di dalam itu adalah hidup kita, ya. Jadi ini kembali ajaran sehat itu selalulah ajaran yang bersifat batinnya, ya. Harta rohani atau harta yang sesungguhnya, harta dalam bejana tanah liat yang Paulus ceritakan di surat Korintus itu selalu di dalam batin. Christ in you, the hope of glory. The kingdom of God is within you. Jadi di dalam dia. Nah ini bedanya dengan ajaran yang lain ya, ajaran asing, ajaran sesat ini dia bersifat luaran, aturan dari luar. Memang kata Paulus ini kalau bicara soal hukum Taurat itu memang dia berguna bagi orang yang bukan orang benar. Nah bagi orang yang saya beri contohnya begini deh. Coba mudah-mudahan dengan contoh ini semakin jelas itu apa maksudnya ini ya. Jadi gini, bagi beberapa orang di satu negara lah ya, saya pernah datang ke situ, saya melihat semuanya tertib. Orang nggak buang sampah sembarangan. Kalau orang mau menyetop bis itu, dia selalu menyetopnya di halte. Bahkan tukang bis itu kalau dia ada orang memberhentikan tengah jalan, dia nggak mau berhenti, ya. Segala sesuatu kayaknya rapih gitu. Padahal nggak ada polisi. Nah ini saudara, saya lihat di negara ini nggak ada polisi. Nggak pernah saya lihat ya. Tapi kok semuanya tertib gitu. Nah saya membayangkan berarti kayaknya polisinya ada di dalam masing-masing orang ini. Polisinya di dalam. Nah tapi ada lagi satu negara ya. Polisinya pada berdiri di luar, tapi orang bisa saja selalu melanggar peraturan, cari-cari kesempatan. Kalau nggak ada polisi dia melanggar. Kenapa? Polisinya di luar dirinya, ya. Nah kayak ginilah ini. Kalau ajaran oikonomia Elohim itu
membuat orang polisinya tuh di dalam batinnya. Batinnya inilah yang akan mengajari dia bagaimana berperilaku, bagaimana bertindak, bagaimana berkata-kata. Ini yang di dalam yang mengatur, bukan yang di luar. Nah, jadi hukum Taurat itu memang berguna bagi orang-orang yang di dalamnya nggak ada polisi. Jadi emang mesti diatur. Kalau nggak begitu, wah kacau sekali. Makanya dibilang di sini, Paulus bilang, ayat 8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, artinya sebagaimana hukum itu tujuannya, itu hukum itu ada. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi yang durhaka, yang fasik dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada orang pengajar ini ya, pengajar palsu ini, dia mengajarkan aturan-aturan Taurat ke dalam orang yang batinnya, orang Kristen, orang yang sudah dibenarkan, orang yang di dalam dirinya ada iman, ada kasih, di dalam batinnya, diajarin lagi aturan dari luar. Itulah yang ajaran palsu itu. Ajaran palsu itu selalu bersifat lahiriah. Peraturan-peraturan yang lahiriah. Peraturan-peraturan yang agamawi. Sudah tahu ya kan, agama itu berasal dari kata religion, bahasa Inggris itu. Tapi dari Latin sebenarnya itu, religare. Ligare itu artinya seperti kapal menambatkan. Mengikat, artinya ligare itu. Kalau re itu diulang, kayak reuni, diulang, gabung. Bergabung ulang. Jadi agama itu mengikat ulang orang. Dengan apa? Dengan peraturan-peraturan lahiriah. Peraturan-peraturan yang di luar dirinya. Misalnya gini, kekristenan lah. Sekarang kekristenan sudah menjadi agama. Karena ingat, dia Yesus datang bukan ngasih agama. Dia nggak ngajarin baik atau benar. Kalau agama-agama di mana-mana ngajarin baik yang benar, karena berasal dari pohon pengetahuan baik dan benar. Itulah agama, itu lahir dari situ. Kalau Yesus itu simbolnya pohon kehidupan. Itu sebabnya Yohanes 10 ayat 10 dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat atau hidup. Ya, bukan di luar. Yesus dia memberikan hidup. Nah, hidup inilah berekspresi dalam kegiatan manusia. Makanya gereja mula-mula itu tidak ada aturan, spontan, tidak ada aturan. Bukan berarti kacau ya, enggak. Itu karena roh yang di dalam juga adalah roh ketertiban. Lihatlah mereka itu bagaimana pertemuan secara alamiah. Ada masalah, mereka berdoa, goncang. Terjadi mujizat, tiba-tiba KKR, 3.000 orang bertobat dan atau sebagainya ya. Jadi sangat alamiah. Orang yang hidupnya dari batinnya itu enggak diatur-atur kalau ibadah. Kalau dalam dunia kekristenan kan banyak aturan nih. Aturan perpuluhan dimasukin lagi tuh. Kalau nggak ngasih perpuluhan, kau akan begini, mana diancam-ancam, mencuri uang Tuhan lah, begini-begini, comot-comot ayat, Maleakhi 3 ayat 10 dan sebagainya. Ini aturan-aturannya, perpuluhan, buat sulung, ini kalau ibadah tuh harus di gedung ini, dengan liturgi begini, aturannya begini, itu. Dunia kekristenan sudah menjadi peraturan lahiriah seperti itu. Itulah ajaran yang Paulus bilang itu harus dihindari yang begitu. Itu bukan ajaran oikonomia Elohim. Oikonomia Elohim itu ajarannya batiniah, iman di dalam yang progresif, kasih di dalam yang progresif, hayat di dalam yang progresif. Begitu ngebedainnya. Sebenarnya gampang. Nah, pertanyaannya saya tanya lagi, apa maksudnya orang ini mengajarkan hal-hal yang lahiriah? Nah, nih mari kita baca satu ayat dulu ya. Barangkali ini sebagai penutup ya. Ajaran yang melawan ajaran oikonomia Elohim itu ajaran lahiriah ya. Tujuannya ini. Perhatikan ini. Pasal 6 ayat 5 bagian yang terakhir aja baca ya. Percekcokan di antara orang tidak lagi berpikir sehat, yang kehilangan kebenaran, ini dia. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran lahiriah atau peraturan-peraturan lahiriah atau peraturan-peraturan agamawi, tujuannya satu saja,
cari untung. Untung apa? Untung lahiriah. Ya tentu berupa uang, berupa jabatan, berupa kemuliaan manusia, dan pokoknya yang begitu. Ya, saudara perhatikan. Orang yang mengajarkan perpuluhan, orang yang mengajarkan ibadah itu harus di gedung ini dengan liturgi begini, dengan aturan begini, harus begitu. Itu biasa, bukan biasanya. Memang ujung-ujungnya cari untung. Cari untung yang apa? Yang berupa uang, berupa jabatan, berupa fasilitas, berupa kemuliaan manusia dan sebagainya. Jadi pengajar palsu itu dia selalu mengajarkan aturan-aturan lahiriah atau peraturan-peraturan agamawi dengan maksud cari untung. Tapi anehnya jemaat sih ya mau aja sih ditipu. Ya, tapi ya saya yakin umat pilihan Tuhan nggak ketipu begitulah ya. Umat pilihan Tuhan tuh ada pengurapan di dalam. Pengurapan ini akan ngajarin umat pilihan Tuhan tahu. Oh ini aturan lahiriah, oh ini Tuhan aturan-aturan agamawi, lu mau cari untung gitu loh. Tahu dia. Ya, nggak mungkin ditipu lah umat pilihan Tuhan. Kenapa? Di dalam umat pilihan Tuhan ada pengurapan. Oke lah ya, kesimpulannya jadi bagaimana ini? Ajaran sehat adalah ajaran yang batiniah, bersifat batiniah di dalam mengenai iman, mengenai kasih, mengenai hayat ya. Selalu di dalam lah. Itu ajaran yang sehat. Kalau yang tidak sehat itu selalu yang aturan agamawi, luaran. Tujuannya apa? Cari untung. Untung apa? Untung keuangan, untung apa jabatan, untung yang apalah kemuliaan manusia yang sebagainya. Oke, itu kesimpulannya. Jadi cukup tema kita mengenai ajaran sehat, besok kita sambung. Haleluya. Amin.